Risalatul Adab Sulukul Murid ila anqal al-khatimah. Kita sekarang memasuki bab terakhir, bab penutup dari kitab Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutb Irsyad Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau mengatakan dalam bab ini, bab penutup ini, atau mungkin insyaallah kita jadikan dua. Ini singkat tapi padat sebenarnya isinya di penutup ini. Nanti insyaallah nanti mungkin kita baca setengah, nanti setengahnya kita buat hataman di pertemuan yang akan datang. Baik. Nadhkuru fiha syai'an min awsafil murid as-shadiq. Kita akan sebutkan di dalam bab ini, kata beliau, sebagian dari sifatnya murid, seorang murid yang shadiq, yang benar. Murid yang shadiq. Sekali lagi, murid di sini bukan diartikan murid dalam bahasa Indonesia. Murid dalam bahasa Arab isim fa'il dari arada yuridu, berkeinginan. Murid orang yang berkeinginan, alias al-murid ilallah, orang yang berkeinginan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, atau gampangannya menjadi seorang hamba sejati. Orang murid yang shadiq, yang benar, ada beberapa sifat yang akan beliau sebutkan di sini. Qala ba'dul arifin, sebagian orang yang arif billah radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim ajma'in, beliau mengatakan la yakunul murid muridan, tidak ada seorang murid menjadi murid yang sejati hatta yajida fil Qur'an, sehingga dia mendapatkan di dalam Al-Qur'an kullama yurid, semua yang dia inginkan. Pengin apa? Nemu dalam Al-Qur'an. Alias minal ulum wal ma'arif, ilmu, ma'rifat dan sebagainya. Sumpah baca Quran dapat solusi. Butuh apa? Baca Quran dapat solusi. Tidak tahu sesuatu, membaca Quran dapat ilmunya. Pokok Quran itu syamil kamil. Quran itu mencakup semuanya, menjadi solusi dalam segalanya. Baik urusan hukum atau urusan dunia atau urusan kegalauan, kesumpakan dan lain sebagainya. Wa ya'rifu, tapi sekali lagi yang perlu digarisbawahi, bukan sembarangan orang, bukan sembarangan tafsir ya. Nanti kalau orang maksudnya ana pengen dari Al-Qur'an terus ndak pakai berpedoman kepada ahli tafsir, dia berpedoman dengan terjemahan, bahaya. Nah, misalnya ada orang yang ingin mempelajari Al-Qur'an atau mendalami isi Al-Qur'an tapi tidak mengandalkan ilmu tafsir, cuman mengandalkan terjemahan. Nah, ini bahaya. Sangat berbahaya. Termasuk ini yang dijadikan bahan sama yang sering kita ceritakan, konten YouTubers. Ada seorang YouTuber non-muslim, orang musyrik, orang kafir, buat konten yang dibahas itu bukan agama mereka, enggak, agama Islam. Dia mendatangkan Quran, mendatangkan hadis, kemudian dia kupas kalau enggak ada faedahnya. Maksudnya enggak ada ilmunya. Dia tidak tahu ilmunya, tidak mengkaji Islam, dia bahkan bukan tidak meyakini Islam, orang kafir, musyrik, tapi membahas tentang Islam. Makanya sebetulnya lucu. Kayak orang Yahudi Nasoro, mereka membahas tentang Nabi Ibrahim. Allah dijawab sama Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran itu. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasrani walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Di sebelumnya, di ayatnya Al-Muhim, sudahlah, kalian mau diskusi yang kalian tahu, jangan diskusi tentang sesuatu yang kalian tidak tahu. Nanti diskusi tentang Yahudi, sampean Yahudi, diskusi tentang Yahudi, Nasoro tentang Nasoro. Kenapa membahas tentang sesuatu yang tidak tahu? Walillahi ta'ala. Al-Muhim, kembali ke topik. Termasuk di antara yang beberapa hari ini dia buat konten telepon. Jadi dia telepon sama, tidak tahu itu settingan atau memang asli. Dia nelpon sama orang Muslim untuk diajak berdebat, bukan diskusi, debat. Tapi tetap cengkal-cengkalan, tetap kesannya orang Muslim yang kalah. Karena satu, yang ditelepon bukan orang alim, yang ditelepon bukan kiai, bukan ustadz, bukan orang yang pakar dalam bidangnya. Nelpon, tidak tahu, nelpon temennya atau apa, wallahu alam, atau kenalannya, atau terbuka, wallahu alam. Sedangkan dia, ketika dia berbicara, dia punya soundtrack. Jadi ketika nyerang, kemudian dikasih soundtrack, ketawa, hahaha. Jadi kesannya kayak menertawakan terus. Apa pembahasannya sama kita? Itu tadi.
dia mengambil bahannya dari Quran, dari hadis, mengandalkan terjemahan. Jadi dia mengambil Quran, mengambil ayat, dilihat terjemahannya, kemudian dijadikan bahan untuk nyerang. Nasallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang kemarin Al-Fakir lihat, atau sering lewat di beranda YouTube. Sumpah sebetulnya muncul, aduh iki meneh, di skip, penasaran, di ngrungokno pegel. Akhirnya itu dengarkan sekilas, yang penting tahu garis besarnya, globalnya, berusaha mencerna, kemudian mencari solusinya, obatnya, habis itu suka skip aja, skip lebih baik. Termasuk yang kemarin ini, dia bahas masalah Nabi Isa ketika beliau mengatakan wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata dia, kan Nabi Isa, kata dia, Nabi Isa itu turun membawa kabar gembira kedatangan seorang nabi setelah beliau yang namanya Ahmad. Iya, yang ditelepon jawabnya, iya memang betul. Pertanyaannya, Ahmad ini berbahasa apa? Berbahasa apa? Dibilang bahasa Arab. Sedangkan Isa kan orang Israel. Maksudnya dari kaum Yahudi. Dia yang membawa kabar gembira. Berarti kan harusnya pakai bahasa Israel. Loh kan nggak bisa, kan debat panjang lebar. Alasannya dia di surat Ibrahim ayat keempat, wa ma arsalna min rasulin illa bilisan qaumi, ya kan? Al-muhim, mana ayatnya, tidak ada seorang rasul yang diutus kecuali dengan lisan kaumnya, bahasa kaumnya. Didebat sama dia, dijawab, Rasulullah itu berbeda karena dia diutus kepada seluruh umat. Al-muhim, intinya debat tidak ada berujungnya karena mengandalkan arti. Coba seumpama melihat isi tafsir, kalau misalnya tafsir yang dilihat, selesai urusannya. Memahami isi Al-Quran dengan tafsir. Apa yang dimaksud dengan ayat itu? Bagaimana konteksnya? Sudah dijawab sama ulama panjang lebar. Cuman sayangnya karena dia tidak tahu, cuman mengandalkan terjemahan, dia tidak paham, salah paham. Ketika salah paham, dijadikan bahan untuk menyerang. Sedangkan yang diserang orang muslim yang sama tidak pahamnya. Akhirnya tuh debat tidak ada ujungnya, tidak ada faedahnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya pentingnya ilmu agama. Baik, wa ya'rifun nuqsan minal mazid, dan tahu mana yang kurang dari yang lebih. Wa yastaghnil bil maula 'anil abid, dia merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala daripada hamba-hamba umat, maksudnya makhluk. Wa yastawi 'indahu adh-dhahab was-sa'id, dan sama di mata dia antara dhahab, emas, was-sa'id atau tanah. Enggak ada bedanya. Lihat emas sama lihat tanah podo wae. Enggak sebagian orang lihat lihat emas hijau mulai. Lihat tanah biasa, tapi nek zaman saiki tambah parah. Mau emas mau tanah kabeh hijau. Insyaallah untuk tanah hijau. Disikat tanah wong. Ala kulli hal, nasallallahu alaihi wasallam. Al-murid man hafizal hudud. Murid sejati adalah orang yang menjaga batasan-batasannya. Batasan-batasan syariat, tidak sampai melanggar syariat. Wa wafa bil uhud, dan setia akan perjanjian. Punya ahad sama Allah, perjanjian sama Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakan. Radhiya bil mawjud, dan ridho dengan apa yang dia punya, apa yang ada. Wa sabara 'anil mafqud, dan sabar terhadap apa yang tidak ada. Gak duwe ya sabar. Ono ya ridho. Kalau sekarang sebagian orang nasallallahu alaihi wasallam ada itu tidak sabar, ada tidak ridho, punya kaya raya, bahkan miliarder atau triliuner, tapi tidak ridho dengan apa yang dia punya, bahkan masih haus akan dunia sampai menghalalkan segala cara, walaupun merugikan orang lain, walaupun menyengsarakan orang lain, bahkan walaupun menghilangkan nyawa orang lain demi menggapai atau menumpuk kekayaan, dia tidak peduli. Kenapa? Karena tidak radhiya bil mawjud, tidak ridho dengan apa yang dia punya. Beda halnya sama orang yang radhiya bil mawjud, walaupun dia pas-pasan secara zahir, tapi dia ridho, qanaah, dia hidupnya tentram, dia santai. Al-murid man syakara 'ala an-na'ma. Murid sejati adalah orang yang syukur atas nikmat, wa sabara 'alal bala, sabar akan ujian musibah, wa radhiya bimurril qada, dan sabar ridha akan pahitnya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji ada takdir tidak baik, takdir yang secara zahir menurut kacamata manusia itu tidak enak, dia ridha, sabar.
Dikasih sakit, ya sabar, dijalani. Dikasih musibah, ya dijalani. Dikasih ujian, ya dijalani. Sabar. Karena tahu ini hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara zahir negatif, tapi secara batin belum tentu negatif. Walaupun secara zahir negatif, tapi belum tentu di balik itu adalah hal yang negatif juga, sama. Contoh gampangannya yang pernah kita ceritakan, gambar karikatur itu, untuk menggambarkan terkadang sesuatu yang negatif di sudut pandang kita bukan negatif di balik layarnya. Ada karikatur menggambarkan ada orang yang lari menuju pintu, dia pengen keluar lewat pintu itu, dia lari, belum sampai ke pintu itu jarak berapa ada batu yang sangat besar jatuh, jedar, nutup pintu. Akhirnya itu dia putar balik, sumpek, sedih. Kenapa? Karena keinginannya tidak tercapai. Dia pengen keluar lewat pintu itu, tapi karena ketutup batu dia gagal, tidak bisa. Musibah kan? Menurut sudut pandang dia ini musibah, kesumpekan. Akhirnya itu dia putar balik sambil masang raut mata yang sedih, sumpek, karena keinginan tidak terpenuhi. Ternyata setelah dilihatkan di balik layar, di balik pintu itu ternyata sudah ada ular yang besar yang siap menerkam orang yang keluar. Nah, kalau misalnya batu itu tidak jatuh, akhirnya itu dia berhasil keluar lewat pintu, ternyata disambut dengan ular yang besar, mati. Tapi karena masalahnya, karena orang tersebut tidak tahu faktanya, tidak tahu di balik layarnya, dia lihat zahirnya. Sama dalam kehidupan kita. Ketika kita ada ujian, ada musibah, bukan kita minta musibah sama Allah SWT, bukan kita minta dijawab, kita minta nas'alullah al-afwa wal-afiyah, kita dianjurkan untuk minta afiyah sama Allah SWT. Tapi kalau misalnya ada ujian, ada musibah, ada cobaan, ada sakit dan sebagainya, kita jalani. Karena kita tidak tahu di balik itu apa hikmahnya yang Allah siapkan. Dari ganjaran, dari pahala, dari kebaikan, segala yang disiapkan. Mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjarane kudu musibane. Musibane titik-titik ae. Ya Rabb fi khairin wa afiyah. Baik. Wa hamida rabbah fi sarra wad dharra, dan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala baik dalam suka atau duka. Wa akhlasalahu fis sir wan najwa, dan dia ikhlas kepada Allah baik dalam sendiri atau keramaian. Ndak wal'idzubillah munafik. Nek rame-rame masyaallah kenceng, nek mburi wal'idzubillah. Al-murid man la tastariquhul aghyar. Seorang murid sejati orang yang tidak sampai diperbudak sama syahwat. Yang tidak diperbudak sama syahwat, wala tasta'biduhul athar, dan tidak diperbudak sama dunia. Wala taghlibuhu syahwat, dan tidak kalah dengan syahwat. Wala tahkumu alaihil adat, dan tidak kalah dengan adat istiadat kalau melanggar syariat. Al-Fakir teringat sama pesan guru Al-Fakir, Abu Said Ahmad. Beliau mengatakan, antum kalau terjun di masyarakat jangan memprioritaskan adat kalau ternyata adat tersebut melanggar syariat, tidak cocok sama syariat. Ketika ada satu adat yang terjadi atau terlaksana di sekitar kita, di masyarakat, kita sebagai santri, kita sebagai thalibul ilm, kita punya kacamata khusus. Kita punya sudut pandang khusus. Kita ambil adat tersebut, kita tertimbang dengan neraca ilmu. Kalau misalnya ternyata tidak kontra dengan syariat, tidak kontra dengan agama, tidak kontra dengan ilmu agama, laksanakan, tidak masalah. Tapi kalau ada kontra sama agama, ya tinggalkan. Jangan diprioritaskan, karena agama yang nomor satu. Misalnya, banyak di Indonesia ini adat istiadat yang terjadi. Kita lihat, ya apa hukumnya adat begini misalnya. Coba kita timbang sama ilmu agama, syariat, kontra apa enggak? Oh aman, ya sudah, monggo silahkan. Misalnya ya, adat istiadat tiap 17 Agustus ono perlombaan. Coba kita lihat, perlombaan dalam agama untuk memperingati hari kemerdekaan. Masalah? Oh enggak masalah, ya sudah, laksanakan. Yang penting tidak ada unsur judi, yang penting tidak ada unsur maksiat, tidak ada unsur yang melanggar syariat, tidak masalah, laksanakan, lanjutkan, tidak masalah. Lomba tarik tambang, lomba panjat pinang, lomba apa dan lain sebagainya. Yang penting tidak ada sesuatu yang melanggar syariat, silakan lanjutkan. Tapi kalau misalnya melanggar syariat, misalnya ini adat, apalagi baru, dibilang adat baru, tapi dibilang adat sudah nenek moyang, masya Allah. Apa contohnya?
Tahu kan maksudnya? Sing tahu-tahu wae. Yo gampang nih, kayak misalnya horek, bantengan dan lain sebagainya. Coba dilihat sama kacamata agama. Kira-kira kontra apa enggak? Panjang pembahasannya. Ala kulli hal. Baik. Kalamuhu dzikrun wa hikmah. Kalamnya berupa zikir atau hikmah, pelajaran dan lain sebagainya. Ketika berbicara isinya zikir. Ketika berbicara isinya ilmu. Wasamtuhu fikrah wa ibrah. Diamnya merenung, diamnya berpikir. Yasbiqu fi'luhu qawlah. Perbuatannya mendahului omongannya. Maksudnya apa? Dia tidak mengucapkan sesuatu kebaikan kecuali dia sudah memulai dari dirinya. Tidak menyuruh kebaikan kecuali dia sudah memulai dari dirinya. Ini berat. Ini yang menjadikan beban utama seseorang yang berani memegang mikrofon. Seseorang yang berani berbicara di depan mikrofon. Anda berani berbicara, Anda berani bertanggung jawab. Kalau misalnya pinter ngomong tok tapi tidak bisa merealisasikan, boleh itu bila Allah hafadna wa yakum. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena tadi di kajian di Rumah Tanjung kita katakan ada riwayat hadis. Zaman para sahabat katsiru ulama'u qalil khutba'u. Zamannya para sahabat banyak ulamanya, tapi sedikit. Katsir fuqaha'u qalil khutba'u. Banyak ulamanya, sedikit penceramahnya zaman dulu. Tapi di akhir zaman katsir khutba'u qalil fuqaha'u. Banyak penceramah, tapi ulamanya sedikit. Mek pinter ngomong toh. Tapi wala'idzubillah. Bahkan ada satu cerita, kita tidak nyebutkan di mana, siapa, majelis apa. Wallahu alam. Dan kita tidak boleh suudzon. Siapa? Tidak perlu suudzon. Cuma Al-Fakir dapat cerita dari teman. Yang teman ini dapat cerita, tidak tahu dari siapa. Ini musalsal. Ini tapi riwayatnya majhul an majhul. Tidak disebutkan kabeh. Riwayatnya kalau dalam segi hadits dhaif. Tapi untuk jadi pelajaran aja. Untuk jadi pelajaran. Dia cerita katanya mendapatkan cerita dari temannya yang mana dia dapat dari istrinya si penceramah fulan. Bahkan memiliki majelis besar, masya Allah, majelis besar. Tapi nek subuhan pers duha, subha. Khadimul majlis. Kita tidak nyebutkan di mana majelis apa. Di Indonesia kah atau di Jepang atau di apa? Belanda atau di Madura misalnya. Kita tidak menyebutkan di mana, wallahu alam. Dan yang cerita sama Al-Fakir juga tidak menyebutkan siapa dan di mana, tidak menyebutkan. Khadimul majlis, punya majlis besar. Tapi istrinya cerita kalau subuhan sering molor. Subuh plus duha. Ala kulli hal. Ya bagaimana kalau gitu dikatakan murid sejati? Berani berbicara, berani tanggung jawab. Berbuat sebelum dia berbicara. Wa yusaddiq amaluh. Dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Ilmunya sesuai dengan amalannya. Syi'aruhu khusyu' wal waqar. Syiarnya, pakaian dalamnya, apa namanya? Bukan jeroan, apa? Dalemannya adalah kekhusyuan dan waqar, sama khusyu'. Wa didharuhu, sedangkan syiar itu pakaian yang di dalam, kaos dalam. Sedangkan dithar itu pakaian luar. Pakaian dalamnya kekhusyuan, pakaian luarnya tawaduk dan ingkisar. Tawaduk. Gak sombong. Yatba'ul haq wa yu'thir. Sombong itu atau tawaduk itu, apakah tawaduk itu mesti orang yang nunduk itu tawaduk? Bukan, belum tentu. Apakah orang yang dangak itu mesti sombong? Belum tentu. Cuman umumnya orang ketika dia tawaduk itu lebih banyak nunduknya daripada dangaknya. Contohnya baginda Nabi SAW. Diceritakan dalam sejarah, pandangan beliau ke bumi lebih banyak daripada pandangan ke langit. Jarang kelihatan beliau dangak, lebih banyak nunduknya. Karena beliau sayyidul mutawadhi'in. Bahkan diceritakan ketika Fathul Mekkah, melihat kejayaan Islam sebegitu besarnya, umat Islam sebegitu banyaknya, jaya. Sayyidina Rasulullah SAW ketika masuk di Mekkah, beliau kan menunggangi untanya. Itu beliau nunduk sampai diceritakan di sejarah, hampir dahi beliau yang suci hampir menyentuh ke pelananya untanya. Nunduk, saking nunduknya. Kenapa? Hayaan minallah. Karena isi Nabi Gusti, Allah melihat kejayaan yang beliau terima, kemuliaan yang beliau terima. Sayyidul mutawadhi'in. Baik. Yatba'ul haq wa yu'thiruh, mengedepankan kebaikan ke hak dan mengikutinya. Wa yarfudul batil wa yankuru, sebaliknya dia menolak kebatilan dan mengingkarinya.
Yuhibbul akhyar wa yuwalihim, mencintai orang-orang baik dan menjadikan mereka sebagai pemimpinnya, imamnya. Wa yabghadul asyrar wa yu'adihim, dan benci sama orang-orang yang jelek, orang-orang yang bejat, wa yu'adihim, dan memusuhi mereka. Tapi perlu digarisbawahi, perlu kita jelaskan sedikit. Bukan memusuhi, bukan membenci personal. Memusuhi atau membenci bukan ada kaitannya sama personalnya, tapi sama kelakuannya, sama pemikirannya. Kalau sama personalnya tidak ada sangkut paut. Alias kalau dia berubah, pemikirannya berubah, akhlaknya berubah, kelakuannya berubah, kita kembali cinta. Itu hakikatnya seorang muslim, seorang mukmin. Jangan kayak sebagian orang, kalau sudah kadung benci, udah insya Allah jadi wong apik benci. Wal ainu sukhti wa ainul hubbi an kulli aibin kalilatun wa ainul sukhti tubdil masawiyah. Mata orang-orang yang mencintai itu buta akan semua kejelekan. Cinta itu buta. Kalau kadung cinta sama orang, insya Allah orang itu melakukan hal yang negatif ditakwili sebenarnya. Enggak, maksudnya dia enggak. Apa? Senang karena cinta. Sebaliknya orang yang benci, insya Allah orang yang dibenci itu api. Ini kalau bencinya gak sesuai dengan syariat. Insya Allah orang yang dibenci itu baik, beramal, suudone dikedepankan. Benci gak seneng ambil tonggone. Tonggone rajin ke masjid, Allah, ya hanu, senang masjid tok, riak pamer. Allah ke masjid terus paling yang ngincer kota amale masjid. Padahal sembahyang. Apa gak seneng? Kalau gak seneng mesti elek. Insya Allah api apa elek. Karena gak seneng. Nah, ini bahaya. Ini kalau gak senengnya gak sesuai dengan prosedur syariat. Makanya zaman sekarang malah kebalikannya kan. Yang ada apalagi di media sosial. Orang api dimusuhi, orang jelek dikanjani. Nasallallahu alaihi wasallam. Khubruhu ahsan min khabarih. Pengalamannya lebih ahsan, lebih baik daripada khabarnya. Kabarnya, misalnya kata-katanya nilai rapotnya 8, padahal aslinya 9, 10. Wa mu'asyaratu, bukan sebaliknya, wala'udzubillah. Katanya rapotnya 8, katanya ranking 1, padahal tokok mburi. Nah, belain. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa mu'asyaratu wa atyab min dzikri wa katsirul mauna, khafiful mauna. Interaksi sama dia lebih baik daripada cuman menyebutkan namanya. Wa katsirul mauna, banyak menolong, khafiful mauna, tidak menyulitkan, sedikit maunahnya. Ba'id anir ru'unah, jauh daripada sesuatu hal-hal yang negatif. Aminun, dapat dipercaya, makmun, sama. Amin, amanat, makmun, bisa dipercaya. La yakdzib wa la yakhun, tidak dusta, tidak khianat. La bakhilan, enggak cerai mencari Madura, enggak medit. Karena kalau kita subhanallah ya, bakhil ini penyakit yang termasuk salah satu penyakit yang kronis. Dan kalau kita mau melihat sejarahnya para aulia, para solihin zaman dahulu, sahabat, para solihin, para aulia illah, semuanya dalam sejarahnya rata-rata mesti menyebutkan kana jawadan, dermawan. Insya Allah sampean golek wali sing jarine wali, nek medit gak mungkin. Gak ono ceritane wali medit, gak ono. Nek ono fulan wali, salah satu ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu sifatnya para aulia adalah al-jud, dermawan. Kenapa? Karena dalam riwayat hadis sudah disebutkan as-sakhi al-karim qaribu minallah, qaribu minal jannah, qaribu minan nas, ba'idu minan nar. Orang yang dermawan, orang yang loman itu dekat sama Allah, dekat sama para manusia, seneng orang. Apalagi nek butuh-butuh, wah cedek, pasti butuh-butuh utang dan sebagainya. Oh kok uang ngapi, cedek akeh. Nasallallahu alaihi wasallam ya. Wah, apa katanya mutunya itu biar silaturahmi nggak putus, pinjam dulu 100 dan lain sebagainya. Justru pinjam dulu 100 enggak lah, silaturahmi putus. Apabila ada yang berbicara nyari utangan zaman sekarang ini susah, ketahuilah bahwa nagih utang lebih susah daripada nasallallahu alaihi wasallam. Al-muhim masalah utang piutang ini panjang sebetulnya. Anda ganjarannya gede, ngutangi orang ganjarannya gede, tapi pilih-pilih orangnya. Karena kalau kita yakin orang ini tidak amanat, jangan diutangi lebih baik. Kenapa? Enggak ada nutuso. Katanya Ustadz Qaimuddin Abdullah,
salah satu senior staf pengajar senior di Darul Dakwah, Allah itu amru fi sihh wal afiyah. Dia mengatakan zaman sekarang ngutangi wong iki gara dosa. Loh, katanya sedekah ngutangi orang itu ganjaran lebih besar dari sedekah. Iya betul. Sedekah 10 kali lipat, ngutangi 18 kali lipat. Kok iso? Ceritanya pas Isra Mi'raj. Rasulullah tanya sama malaikat Jibril. Kenapa ya Jibril? Kok ngutangi lebih besar? Iya, soalnya orang sedekah sama seseorang, terkadang seseorang yang diberi sedekah itu pas tidak lagi butuh. Dikasih tidak lagi butuh. Tapi nek orang utang, berarti dia lagi mepet. Lagi butuh, berarti lebih membantu. Nah, tapi harus lihat orangnya. Nek misalnya tahu orang ini beling, tidak susah kalau ini ma'ruf ini terkenal ini nek utang hilang. Tidak usah utangi. Kalau sampean tetap utangi, niat utang, dosa malah. Kok iso dosa? Berarti membantu dia untuk maksiat. Caranya bagaimana? Tolak atau ya sudah tidak usah utang, ini tak kei. Utang dhisik 100 supaya silaturahmi, ndak supaya silaturahmi gak putus, gak tak usah utang. Iki tak kei wis 10.000 wis. Misale kudu utang, tak kei wis, tak kei gak usah utang. Daripada tak utangi kok Soalnya zaman sekarang lucu. Beberapa waktu yang lalu Advocate lihat di berita ada kasus di nggak tahu daerah mana lupa, tidak penting, kan mungkin di Indonesia. Kasus pembunuhan. Ada seseorang dibunuh. Alasannya apa? Karena nagih utang. Jadi ketika butuh utangnya gercep, pas ditagih dipateni sing ngutangi. Apa? Katanya ngutangi wong kayak gini. Sallallahu alaihi wasallam. Taib. La bakhilan, gak bakhil, wala jabanan, gak pengecut. Bukan berarti makna pengecut, pemberani, Aris nantang kuno kini senggol bacok. Enggak. Itu bukan orang berani kayak gitu. Pengecut maksudnya pengecut dalam hal apa? Jadi kemarin juga pengajian di Kaliurang kita baca hadits laisa syadid bisur'ah, walakin syadid man yamliku nafsahu hina yaghdab, indal ghadab. Orang kuat itu bukan orang yang pintar gulat, orang yang pintar pencak, bukan orang kuat itu. Orang kuat itu orang yang bisa nahan emosinya. Allah panjang banget. Wala sabbaban, tidak suka nyelatu, nggak suka mengkatai orang. Wala la'anan, tidak suka melaknat. Wala yashtaghil an buddihi, wala yashih bima fi yadih. Tidak medit dengan apa yang dia punya. Tayyibut tayyiyah, tayyibut tawiyah. Baik perangainya, hasanun niatnya baik, sahatuhu min kulli syarrin naqiyah, lapangannya dari segala kejelekan bersih, wa himmatuhu bima yuqarribuhu min rabbi aliyah, semangatnya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semangatnya tinggi, wa nafsuhu 'alad dunya abiyah, keinginannya terhadap dunia enggan. La yusirru 'alal hafwa, tidak continue dalam melakukan kesalahan, tidak terus-terusan dalam ini. Kalau kita rinci satu persatu, jangankan dirinci, kita baca aja. Ini bukan sifatnya murid tok ini wali iki. Dari sini kita bisa prakteknya. Jangankan sampai setengah ini, kita ambil 2 bait pertama, 2 satar, 2 baris pertama. Kalau kita bisa merealisasikan dalam diri kita, itu sudah top player. Sudah hebat, apalagi di zaman sekarang. Apalagi kalau sampai sini, waduh. Jadi kutub langsung, wali kutub langsung. Masya Allah. Tapi ketahuilah kalau misalnya ada seorang yang diberikan inayah sama Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Idza halat hidayatu qalban nashadat li ibadati a'ba'u, kata Imam Busiri dalam qasidahnya Hamziyah. Imam Busiri punya burda, punya Hamziyah. Hamziyah lebih banyak dari burda, 500 bait. Termasuk yang beliau utarakan di situ, idza halat hidayatu qalban, ketika hidayat itu menyampai kepada hatinya seseorang, nasyatat lil ibadati a'dha'u, secara otomatis a'dha'nya, anggota badannya akan semangat untuk beribadah. Wala yaqdimu wala yuhjim bi muqtada syahwat, tidak nerjang dengan alasan atau dengan mengandalkan syahwat. Qarinul wafa wal futuwah, dia temannya kesetiaan dan kejentelan. Haliful haya wal muruwah, dan sekutunya rasa haya dan muruwah. Wa yunsif wallahu alam. So nanti ini panjang nanti. Maksudnya kita sisakan untuk pertemuan yang akan datang, sekaligus kita hataman kita tutup. Tak tahu nanti
ono selamatan apa gak tergantung ketua kelas ya. Beliaunya ini ketua kelas. Nasallallahu alaihi wa sallam Allah yuwaffiqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.